warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elmira Anas dari kelas 10F nomor absen 11. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi nama Sriwijaya ini berasal dari bahasa Sanskerta. Berasal dari kata Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya berada di Palembang. Nah, tapi menurut dugaan, kerajaan Sriwijaya ini selalu berpindah-pindah. Awalnya berada di Minangkabau, yaitu daerah sekitar Candi Muara Takus di Riau Daratan. Kemudian dipindahkan ke Jambi, lalu ke Palembang. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah candi di Muara Takus. Dan di Palembang ditemukan arca Buddha Siguntang, karena pada abad ke-6 Masehi, kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat ziarah dan belajar agama Buddha. Nah, kerajaan ini berdiri sekitar awal abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara karena memiliki daerah jajahan yang luas dan menguasai perdagangan laut. Daerah jajahannya meliputi Laut Natuna, Semenanjung Malaya, Tanah Gentingkra, Selat Malaka, Laut Jawa, Ligor, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Selat Sunda. Nah, perdagangan kerajaan Sriwijaya ini sangat besar dan maju, disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, karena letak Sriwijaya ini strategis, berada pada jalur perdagangan India-Cina. Yang kedua, Ardama Laut Sriwijaya ini kuat sehingga mampu menjalin hubungan dan kerjasama dengan India dan Cina. Yang ketiga, Sriwijaya telah menguasai daerah jajahan yang luas sebagai pusat-pusat perdagangan. Dan yang keempat, Sriwijaya ini mempunyai hasil bumi yang melimpah sebagai bahan dagang yang berharga, terutama rempah-rempah dan emas. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukan kerajaan yang mencangkup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Dharmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga Semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-6 hingga ke-9 di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa pada waktu 850 Masehi. Pada masa tersebut, Sriwijaya ini memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan juga Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputra Dewa ini merupakan anak dari Samaratungga, yaitu raja kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Shailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara dari Kemdikbud, kerajaan Sriwijaya ini mampu menaklukkan jalur
perdagangan strategis Selat Malaka meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Caya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai 7 Masehi, yaitu di Kolam Pinisi Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya ini dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu dengan teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Nah, apa saja sih kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai oleh masa kejayaan kerajaan Sriwijaya kali ini? Yaitu yang pertama itu mendirikan pusat pembelajaran agama Buddha di Nalanda, India, yaitu contohnya seperti sekolah asrama agama Buddha. Yang kedua, membuat prasasti Nalanda yang berisi silsilah raja-raja Mataram kuno, dinasti Shailendara, yang merupakan asal-usul Balaputra Dewa, yaitu ibunya Dewi Tara dan Nalanda. Yang ketiga, menjadikan Sriwijaya menjadi kerajaan amat nasional yang pertama di Indonesia. Dan yang keempat, Sriwijaya ini menjadi kerajaan maritim yang kuat dan menguasai pelayaran perdagangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fase kemunduran. Nah, kebesaran kerajaan Sriwijaya ini mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Kolaweda dari Kerajaan Kola, yaitu di India Selatan, pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola ini berhasil menawan Raja Sanggarama Wijayatunggawarman. Kerajaan Kola ini lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya ini semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya ini benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Saat dalam fase kemunduran, kerajaan Sriwijaya ini mengalami beberapa hal, yaitu yang pertama, pendangkalan dari Sungai Musi sehingga kapal layar tidak lagi berlabuh di Sriwijaya. Yang kedua, pendapatan Sriwijaya ini berkurang dari bea cukai. Yang ketiga, mendapatkan serangan dari Kerajaan Kola Mandala dari India. Yang keempat, setelah meninggalnya Balaputra Dewa, tidak ada cakap dalam menggantikan pemerintahan Sriwijaya. Dan yang kelima, mendapatkan serangan dari Majapahit, itu Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Selanjutnya ada bukti peninggalan. Nah, yang pertama ini ada yang dari prasasti penting. Untuk yang pertama ada Prasasti Nalanda.
Nah, isi dari prasasti Nalanda ini yaitu menyebutkan adanya hubungan Sriwijaya dengan India, khususnya dalam bidang pendidikan dan agama Buddha. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit. Nah, dari prasasti itu menceritakan penaklukan Minangkabau oleh Dapun Tahyang yang menandai ekspansi Sriwijaya. Yang ketiga ada prasasti Talang Tuwo. Nah, dari prasasti tersebut itu berisi pembuatan Taman Sri Setra untuk kesejahteraan makhluk hidup. Yang keempat, prasasti Karangberahi. Dari prasasti tersebut itu berisi kutukan bagi siapa saja yang melawan kekuasaan Sriwijaya. Yang kelima, ada prasasti Telaga Batu. Dari prasasti tersebut berisi diduga mencatat awal pembentukan kerajaan Sriwijaya. Yang keenam, ada prasasti Kota Kapur. Dari prasasti tersebut berisi ancaman bagi pemberontak dan mencatat usaha Sriwijaya menghukum Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanegara, serta serangannya ke Kerajaan Mataram yang gagal. Selanjutnya di bukti peninggalan ada juga bukti candi-candinya. Yang pertama seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada Candi Muara Takus. Nah, candi ini merupakan candi peninggalan agama Buddha. Hal ini dapat dilihat karena dari keberadaan stupa yang merupakan ciri khas dari candi-candi Buddha. Namun ada pula yang menyatakan bahwa Candi Kebanggan Riau ini adalah hasil perpaduan budaya Hindu dan Buddha. Selanjutnya ada Candi Kedaton. Nah, jadi Candi Kedaton ini adalah salah satu candi yang berlokasi di Dusun Lawang Kedaton, Desa Andung Biru, Kecamatan Trisini. Nah, jadi Candi Kedaton ini bercorak khas Hindu yang berukuran 6 meter persegi dan memiliki tahun yang tertulis di tangganya. Di tangga bagian sini ya, teman-teman semua. Nah, kawasan Candi Kedaton ini berada di atas lahan seluas 50 meter persegi. Kawasan tersebut sangat amat tampak asri ya teman-teman, karena di sampingnya ini banyak banget pohon-pohon dan juga tumbuhan hijau lainnya. Nah, di Candi Kedaton ini hampir di 3 sisinya terdapat cerita relief yang menyimpan misteri masa lalu, yaitu kisah Arjuna Wiwaha di sisi barat dan menceritakan tentang Arjuna yang bertapa mencari senjata sakti. Selanjutnya ada Candi Gumpung. Nah, Candi Gumpung ini merupakan salah satu candi yang berada dalam kawasan Cagar Budaya Muara Cambi di Provinsi Jambi ya teman-teman. Candi ini sudah ada sejak tahun 1982 sampai 1988. Terdapat tulisan aksara Kawi atau Jawa kuno berisi mantra atau nama yang digunakan dalam Valradatu Mandala. Selanjutnya ada bukti peninggalan yang lain-lainnya selain yang candi dan juga prasasti. Yang pertama itu ada wilayah yang luas. Nah, jadi Kerajaan Sriwijaya ini menguasai sekitar 3/4 wilayah Indonesia dan menjadi pusat maritim di Asia Tenggara. Yang kedua, Gening Sriwijaya, yaitu karya sastra yang menceritakan kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, adanya pusat kerajaan yang tidak diketahui.
Lokasi pasti istana atau pusat pemerintahan Sriwijaya masih menjadi misteri. Hingga sampai saat ini itu belum diketahui keberadaannya ya teman-teman. Yang keempat, situs utama Muara Takus. Nah, salah satu peninggalan yang diduga menjadi bagian dari pusat aktivitas Sriwijaya. Seperti yang tadi itu sudah ada di bukti peninggalan bagian candi-candi ya teman-teman, sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang kelima, itu tidak ada peninggalan kitab. Nah, Sriwijaya ini lebih banyak meninggalkan prasasti dibandingkan kitab tertulis. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai prasasti, itu sangat lumayan banyak ya teman-teman terkait bukti-bukti peninggalan bagian prasasti. Yang keenam, ada bukti peninggalan buah palapa, yaitu disebut mirip buah kelapa dengan rasa yang enak. Kemungkinan terkait dengan Sumpah Gajah Mada di era Majapahit. Oke, selanjutnya ini ada daftar pustaka. Ini ada banyak sekitar 5 lebih. Sekitar 6 link-link yang saya dapatkan dari internet. Ini dari materinya ini ada beberapa yang saya ambil dari internet, sudah saya masukkan ke dalam daftar pustaka. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.